Aksi nyata modul 1.4 oleh Rifanda Januar Tanjung MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Fasil Bapak Budi Dermawan. Pengajar praktik Ibu Yulia. Kurikulum Merdeka itu tujuannya salah satunya adalah memberikan kebebasan. Kebebasan di sini dimaksud adalah biarkan anak berpendapat. Berpendapat silakan dipancing anak itu berpendapat, terserah dia. Di sini ada pola kontrol kita sebagai pendidik nantinya. Silakan kasih kebebasan berpendapat. Penguasaan. Jadi anak murid itu kan psikolog berkuasa. Boleh. Itu namanya adalah organisasi kelas. Nyo berkuasa sebagai ketua kelas, nyo berkuasa sebagai bendahara kelas. Kita bangun lagi organisasi kelas ini. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau cie sih ndak sampai tuh bu anda aduh cie saya doa ndak jalan yang 5 tuh doh. Kalau ndak jalan yang 5 tuh inyo di sekolah ndak sanang, parinya sakit, iya kan bu? Inyo ndak mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 07 Pulau Air, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati, tenaga pendidik juga. Tidak memperpanjang mukadimah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali acara kita ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hemat dan lebih terarahnya acara kita minta sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Syaifuman SPD, kepada Bapak kita persilakan dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia pada kehidupan yang berbahagia. Langsung saja kepada aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan oleh guru kita Bapak Rifanda Januar Tanjung pada kegiatan CGP di Kota Padang, tepatnya di instansi SDN 07 Pulau Air. Pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan mendorong kegiatan ini. Semoga berdampak positif terhadap dunia pendidikan, khususnya di SD 07, bahwa kita harus mengikuti program kurikulum yang dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, salah satu program ini calon guru penggerak berada di SD 07 yang sudah berlangsung beberapa bulan dan terus bergerak untuk melakukan perbaikan pembelajaran di sekolah kita ini. Harapan saya selaku kepala sekolah, kegiatan ini sangat bagus, sangat positif, perlu kita dorong, perlu kita dukung, mengarah kepada suasana pembelajaran yang kondusif, yang disenangi oleh siswa, dan tujuannya adalah siswa semakin nyaman belajar di sekolah, semakin baik, semakin pintar di tangan Bapak dan Ibu. Maka dari itu, kesempatan yang berbahagia ini, harapan saya kepada Bapak Iwan terus berbuat yang positif untuk sekolah kita, dan nanti pada calon-calon guru berikutnya akan dicontoh oleh guru-guru kita generasi berikutnya. Kita
berpotensi SD 07 ini untuk mengemban amanah pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi motivasi kepada kita semua agar kita menjadi pendidik yang dicintai oleh peserta didik kita atau murid kita. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita mulai. Di sini sebelum kita mulai, kita sifatnya berbagi Bapak Ibu. Berbagi apa yang saya dapatkan selama 2 bulan ini. Kalau tidak saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rasanya saya berdosa Pak. Berdosa saya rasanya. Karena sesuatu hal yang baik ketika kita dapat, tidak kita sampaikan, itu kita berdosa Bapak Ibu. Itu konsep Islamnya seperti itu. Kita lanjut. Ada 6 pembahasan materi kita hari ini. Pertama, itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol restitusi. 6, segitiga restitusi. 6 materi ini tujuan utama kita adalah peserta didik kita atau murid kita. Nanti kelihatan Bapak Ibu, kita di posisi yang mana nanti sangat kelihatan sekali. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik itu. Kita kutip dari pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu adalah sebagai penuntun. Penuntun bagi peserta didik kita. Bahkan bahasanya di sana yang kita baca, bahwasanya kita menghambakan peserta didik kita. Menghambakan di sini bukan artian dalam segi ibadah, tetapi apapun aspek yang berkaitan dengan murid kita, kita benar-benar menjadi pelayan terbaik baginya. Menjadi pelayan terbaik. Ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sesungguhnya pendidik itu harus benar-benar bisa menjadi pelayan. Pelayan siapa? Pelayan bagi murid kita. Jadi di sini kita jelaskan nanti. Terlihat sekali Bapak Ibu, kita di sini bukan mencari siapa benar, siapa salah, tidak. Kita mencari di sini, mencari bagaimana kita seharusnya menjadi pendidik itu. Kita lanjut. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar ini berkaitan dengan mindset kita. Mindset kita sebagai pendidik. Mungkin ini kita lihat sebelumnya bagaimana dulu guru kita menghadapi berbagai macam perilaku peserta didik. Sudah ada mungkin Bapak Ibu pengalamannya sudah lebih banyak dari saya. Di sini yang pertama dulu, bagaimana kita itu merubah mindset kita, pola pikir kita sebagai pendidik. Pendidik ini kalau kita kaitkan dengan pembelajaran agama, konsep Islam, bahwa pendidik ini adalah suatu yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita tidak ikhlas, rugi kita Bapak Ibu, rugi, sangat rugi. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu adalah mengajarkan. Mengajarkan di sini maksudnya adalah mengajarkan yang baik. Kita akan mengajarkan yang baik kepada murid-murid kita. Kita itu merupakan umat yang terbaik. Di konsep kita harus bisa merubah bagaimana paradigma belajar. Bagaimana mindset kita di dalam proses pembelajaran kita. Yang intinya Bapak Ibu, semua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu tujuannya murid kita. Bagaimana nanti murid kita bisa menerapkan disiplin positif. Bagaimana dia bisa membiasakan sesuatu yang positif di dalam sekolah secara umumnya, secara khususnya itu di dalam kelas. Ini mindset kita, mulai dari diri kita dulu, merubah mindset kita bagaimana agar peserta didik kita, murid kita berbudaya positif atau bisa mereka
melakukan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di sini sangat terlihat. Di mana pertama, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi upaya kita di sini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengontrol disiplin positif itu. Coba stimulus responnya seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini teori kontrolnya. Jadi setiap anak itu kan beda, tidak sama. Setiap anak itu tidak sama. Kadang-kadang menghadapi anak A dengan cara begini bisa, yang B belum tentu bisa dengan cara yang kita terapkan yang pertama. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama itu susah. Yang bisa itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang. Pandangan orang itu yang harus kita pahami dulu. Perilaku buruk dilihatkan sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin murid kita melihatkan perilaku buruknya, ada hal yang positif di balik itu yang selama ini kita tidak tahu. Mungkin ini Bapak Ibu, murid kita di kelas, dia tidak kurang perhatian lah di rumah. Disinilah kita sebagai pendidik memberikan perhatian. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita yang bisa merubah paradigma, perubahan mindset kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi tujuan kita, bagaimana kita berhasil menjadi seorang pendidik. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan ini mindset kita ya Bapak Ibu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini intinya adalah kita bisa merubah mindset kita sebagai seorang pendidik. Lanjut ya Bapak Ibu. Makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin di sini, seseorang itu bisa bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik bisa bertanggung jawab terhadap peserta didik kita atau murid kita. Ini makna kata disiplin. Jadi disiplin ini bukan hanya dari segi waktu, tidak. Disiplin maksud di sini adalah bisa kita bertanggung jawab. Lanjut. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebaikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Apa tujuan kita sebagai pendidik? Ini mesti harus kita tanya Bapak Ibu. Tujuan kita sebagai pendidik itu apa? Hanya melihatkan image di masyarakat? Tidak. Yang terpenting tujuan kita sebagai pendidik adalah memanusiakan manusia. Menjadikan murid kita itu orang yang berakhlak mulia. Itu tujuan kita yang pertama. Kita lanjut. Ini ada Bapak Ibu, ini yang kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3 motivasi ini. Ada 3 perilaku motivasi manusia. Ini kita melakukan sesuatu nih. Yang satu ini Bapak Ibu, ini tingkatannya sangat rendah. Contoh, kita ingin berbuat
hanya karena kita takut dihukum. Ini maaf Pak, misalnya kita disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah nih, diinstruksi membuat ADM atau pembelajaran yang aktif di kelas. Karena kita membuat itu, kita semangat di dalam melakukan itu karena kita takut dihukum. Ini sangat lemah sekali motivasi kita. Jangan pernah sedikit pun. Ini yang saya dapat, dan ini saya berupaya juga Pak untuk menerapkannya. Kita berbuat itu jangan karena orang lain, tapi berbuatlah karena potensi yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita berbuat takut dihukum, takut dimarahi, takut nilainya kurang, itu motivasi terendah. Motivasi terendah. Kedua, kita lihat Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu nih, tujuan kita dapat pujian, dapat penghargaan, itu baru di posisi nomor 2. Begitu juga kita memberikan motivasi kepada anak didik kita. Jujur, kemarin saya suka ngasih hadiah Pak kepada peserta didik saya. Setelah saya mengetahui bahwa ada dampak negatif ketika kita memberikan hadiah kepada peserta didik kita, memberikan penghargaan, itu dampak negatifnya ada ketika tidak ada lagi hadiah. Ini semangatnya berkurang, ya nak Bu? Semangatnya berkurang. Ini sudah mulai juga saya kurang-kurangin hadiahnya. Nah, itu yang nomor 2. Yang ini, yang nomor 3 ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik harus bisa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang mesti harus kita berusaha. Saya yang bicara di sini belum di posisi sana, tetapi kita berusaha. Bagaimana kita menimbulkan motivasi dari diri kita. Kenapa hal nomor 3 ini perlu Bapak Ibu? Nomor 1 itu jangka pendek cuman. Nomor 2 jangka pendek juga. Ketika tidak ada hukuman, tidak ada lagi kita ikut aturan, tidak bertanggung jawab lagi. Nomor 2 gitu juga, tidak ada penghargaan, tidak ada pujian, tidak ada hadiah, mundur lagi semangatnya. Tetapi kalau kita di posisi nomor 3 ini, begitu juga kita di dalam menanamkan motivasi ini kepada peserta didik kita, kepada murid kita, ini jangka panjang. Tidak ada hukuman, kita tetap menjalankan aturan, tidak ada hadiah, kita tetap menjalankan aturan. Di sini kita sangat perlu bahwa inilah diri saya. Ini saya menghargai diri saya. Maaf Bapak Ibu, ini yang sama-sama kita berupaya kita untuk merubah mindset kita. Kita di posisi mana ya kira-kira? Tidak ada Bapak Kepala Sekolah, saya lambat, berarti masih di posisi motivasi yang rendah gitu. Jadi kita berupaya Bapak Ibu, berusaha. Jadi upaya kita taat aturan, kita menjalankan aturan sebagai fungsi kita seorang guru, itu memang berasal dari diri kita. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Ini berupaya sedikit-sedikit, mudah-mudahan kita berada pada motivasi menghargai diri kita sendiri. Oke. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kita lanjut. Enggak. Oke. Hukuman. Ini kita sebagai pendidik, kadang-kadang kita suka kasih hukuman. Jadi apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya nih, kamu tidak buat PR, silakan kamu lari di lapangan itu. Tidak terencana, kita hanya bisa memberi hukuman aja. Kamu ribut nih, kamu berdirinya di sana, berarti itu hukuman. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh lagi dalam pendidikan itu kita memberi hukuman yang sifatnya bukan kanda hati saya Bapak Ibu. Tidak dia mana ngambil tugas langsung hukum, itu tidak boleh. Ini ada caranya beko Bu. Ada hukuman yang dibolehkan, ada caranya beko. Jadi itu yang hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini biasanya sesuka hati kita saja nih. Baati wak kasana waki anak wak hukuman, itu tidak boleh. Lanjut. Konsekuensi ini sedikit lebih ringan daripada hukuman. Benar kita jelaskan, anak, kamu tidak membuat
itu PR, ini ya konsekuensinya, ini ya sanksinya. Nah, ini sudah mulai juga kita berdiskusi dengan anak ini. Nah, sudah mulai juga kita, yang ini bukan dari diri kita langsung. Kayak tadi itu kan hukuman itu kan tindakan langsung aja. Nah, tindakan. Nah, di sini sudah mulai ringan. Yang bagusnya ini yang ini. Restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini Bapak Ibu, tidak ada anak kita yang tidak ada yang salah. Semua murid kita pernah melakukan salah, dan yang terbaik itu kita mencari solusi terhadap masalah itu. Kadang-kadang Bu, maaf, anak awak indak buat tugas, kironyo nyo di rumah mau bantu orang tuanya. Ada banyak video inspirasi seperti itu. Gurunya ndak mencari pendekatan dulu, langsung main hukum. Kiranya di akhir videonya bagaimana? Kiranya nyo tulang punggung keluarganya. Kan gitu. Jadi sebaiknya ketika anak awak ada masalah, awak panggil, awak lakukan pendekatan. Kalau memang masalahnya yang iko, awak carian solusi yang terbaik untuk anak awak. Jangan langsung hukum anak awak Bapak Ibu. Jangan langsung lagi hukuman. Jangan langsung juga melakukan konsekuensi itu. Kadang kondisinya beda. Jadi yang terbaik itu kita berupaya menjadi restitusi. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah saya buat juga di kelas D. Sudah ada, alhamdulillah ada Pak. Ada bedanya. Keyakinan kelas ini konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum kita jelaskan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira Bapak Ibu bisa jawab enggak? Kenapa namanya keyakinan kelas? Kan sudah ada dulu peraturan kelas. Pasti ada bedanya. Bedanya, ada Bapak Ibu yang bisa? Bedanya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan cukup peraturan siapa? Masih belum. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, itu beda keyakinan dengan aturan. Kalau aturan, awak buat saja yang rancak-rancak, kalau melanggar anak tua lagi sanksinya. Itu kan masih konsep aturan. Tapi kalau keyakinan kelas kok, awalnya benar-benar kita meyakinkan anak kita. Ketika kamu bisa melakukan kesepakatan kita, ini contoh yang sudah saya buat juga di kelas 4. Salah satunya adalah menghargai. Jadi anak-anak awak kini kan tidak menghargai kawan. Ya Bu, nak, tidak menghargai kawan. Iko yang wak buat keyakinan kelas ko yang wak buat. Awak jelaskan kepada murid kita Bapak Ibu, keyakinan kelas ini manfaat bagi yang menjalankannya. Bagi yang tidak menjalankannya berarti dia belum menghargai dirinya sendiri. Sampai seperti itu. Makanya keyakinan kelasku Bapak Ibu, setiap awak masuk awak ingin lo. Keyakinan kelasku buang, kok dapat ada lah Bapak Ibu setiap kelas gitu buat keyakinan kelasku. Keyakinan kelasku dibuat itu memang kesepakatan murid. Contoh nih Bapak Ibu. Nah, anak kita buat kesepakatan kelas ya, atau disebut dengan keyakinan kelas. Nah, memang yang pertama anak, memang masukan dari anak-anak awak tuh. Lah ditulis beko, buat tunjuk seorang atau awak yang buat di karton, disampaikan. Kalau bagi yang tidak menjalankannya, apa sanksinya? Wak balik lo kanak tulis. Tujuan awak Bapak Ibu adalah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu. Aku dari awak bersama membuat aturan, saya yang menjalankan aturan kuah, you awak menjalankan aturan, ikut sanksi yang Allah awak sepakati ya, kayak itu. Jadi Bapak Ibu minimal 5 keyakinan kelas harus kita buat. Amulah mau praktekan, memang kalau lah awak membuat keyakinan kelas go, setiap masuk awak sampaikan itu dulu. Nah,
Orang yang bisa patuh terhadap keyakinan kelas adalah murid bapak yang bisa menghargai dirinya. Dan jangan kita langsung hukum, tidak boleh. Kita juga sepakati Bapak Ibu apa hukumannya nanti, apa sanksinya. Sampai di situ kita harus berdiskusi dengan peserta didik kita. Sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu, silakan tentang keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan kita berupaya membuat keyakinan kelas setiap kelas kita, dan caranya setiap kita masuk benar-benar kita ingatkan anak-anak kita untuk selalu menjalankan keyakinan kelasnya, karena keyakinan kelas ini dia yang buat, dia yang membuat, dia yang nantinya memberikan masukan apa sanksinya. Jadi kita itu sebagai fasilitas saja, fasilitator saja di kelasnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Kita sebutkan keyakinan kelas itu sebelum kita mulai materi belajar. Sampaikan, ini sudah kita sepakati anak, kita sebutkan, buat aja 5 minimal Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Seperti itu contohnya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kalaulah anak-anak yang buat kesepakatan, insya Allah pasti dijalankannya. Contoh di kelas 5 seperti itu juga. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Bedanya yaitu kalau peraturan itu kita yang buat. Kita yang buat hukumannya langsung. Tapi kalau keyakinan kelas memang anak ini kita minta. Tujuannya sampai mana dia menghargai. Yang buat dia, yang menjalani dia, maka dia akan berusaha menghargai dirinya sendiri, menghargai pendapatnya tentang keyakinan kelas. Nah, ini lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang ada loh. Tiap-tiap anak kita ini ada. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kita perlu makan, perlu minum. Ini yang kita atur. Makanya ini mengingatkan juga Bapak Ibu, pagi itu kalau bersalaman dengan anak, tanya udah sarapan nak gitu. Ini akan berpengaruh terhadap fisikisnya. Udah sarapan sayang? Belum Pak, sarapanlah dulu, masih ada waktu. Nah, di sini sudah kita menanamkan kasih sayang dan rasa diterima. Tanamkan kasih sayang kepada peserta didik kita. Nah, terus kesenangan, dengan adanya seperti itu, timbullah kesenangan dia betah di sekolah, senang di sekolah. Kebebasan juga kita kasih kebebasan. Makanya sekarang kurikulum kita kan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu tujuannya salah satunya adalah memberikan kebebasan. Kebebasan di sini dimaksud adalah biarkan anak berpendapat, silakan dipancing anak itu berpendapat, terserah dia. Di sini ada pola kontrol kita sebagai pendidik nantinya. Silakan kasih kebebasan berpendapat. Penguasaan. Jadi anak murid itu kan suka berkuasa. Boleh. Itu namanya adalah organisasi kelas. Nyo berkuasa sebagai ketua kelas, nyo berkuasa sebagai bendahara kelas. Kita bangun lagi organisasi kelas ini. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau cie saya ndak sampai tuh Bu, ndak aduh cie saya doa ndak jalan yang 5 tuh doh. Kalau ndak jalan yang 5 tuh, inyo di sekolah ndak senang, parinya sakit, ya kan Bu? Inyo ndak bebas, inyo ka menerima materi pelajaran yang awak lagi ya. Tapi kalau yang 5-nya tuh lah oke, lah sampai lah tercukupi. Yang awak gih, insya Allah. Bahkan ndak nyo sayang kawak Pak. Wah maki kasih sayang kanak tuh. Nyo sayang lo kawak. Awak gih sesuatu yang baik pasti. Sampai. Iya tidak Bu. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia kok
awak penuhi. Awak penuhi 5 dasar kebutuhan anak awak. Bapak itu tanyalah sarapan, dari sanang beraja, ditanya lagi kebebasan untuk berpendapat anak kita Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Kira-kira posisi kita di mana nih Bapak Ibu? Coba di sini ada posisi sebagai penghukum. Di sini pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini kembali kepada diri kita. Contoh ini yang sebagai penghukum, ini pendidik yang suka menghukum seperti ini nih. Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Aku posisi guru yang suka menghukum kok. Suka menunjuk muridnya, suka menyakiti. Kan ada anak bu, ambo pun pernah sebagai posisi penghukum. Jadi kalau awak lah tahu, ikut berusaha untuk memperbaikinya. Posisi kedua, membuat orang merasa bersalah. Awak cuk tak kayak itu bu. Mada bana. Kalau awak mada lihat kelas gua ribut gara-gara awak merasa dirinya bersalah. Aku tak lo boleh dong. Benar tak kayak itu dong. Pernah menghukum, pernah berposisi sebagai orang yang membuat rasa bersalah, di muka kawan-kawannya awak berangan itu jangan sampai kayak itu Bapak Ibu. Yang ketiga sebagai teman, aku lah mulai meningkat seketek. Sebagai teman, contohnya ini guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini Bu. Anak-anak, kita hari ini belajar. Buatlah hati Bu senang. Itu contohnya orang berposisi pada teman. Buat ibu senang kini, buat orang tua senang juga. Itu posisi wak lagi teman tuh. Itulah mulai meningkat tuh. Mulai meningkat. Pemantau juga ada. Pemantau kok alah dia terus saja. Contohnya menghitung dan mengukur apa peraturannya. Seperti ini Bu. Karena kadang-kadang anak kita kan ada masalah di kelas. Ada masalahnya di kelas. Itu awaklah mulai untuk memanggilnya, melakukan pendekatan kepada anak kita, kenapa dia melakukan itu gitu. Yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai manajer itulah awak upayakan kok dapat awak sebagai pendidik, sebagai posisi manajer. Ada anak awak salah, awak imbau. Beko ada caranya ya Bu. Ada caranya ketika anak-anak tu salah. Apa yang harus awak lakukan? Ada namanya nanti segitiga restitusinya gitu. Oke. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Kita yang inginnya yang mana Bu? Yang sebagai manajer. Kita harus sebagai manajer posisi kita terhadap anak murid kita. Manajer di sini maksudnya sampai wak cariin solusi terhadap masalahnya tuh gitu. Sampai wak cariin solusi. Jadi kalau sebagai penghukum salamoga berusaha hilang-hilangan lain. Sebagai magi rasa masalah karena anak merasa mulai wak hilang-hilangan. Kini dak ada zamannya berang-berang lah apa? Dak ada berang. Makanya timbullah sekolah itu sekolah ramah anak. Kan itu tuh. Ramah anak tuh bergerak dari pemahaman tentang restitusi itu Bu. Tentang itu. Jadi mudah-mudahan kita di 07 menjadi posisi manajer. Ini segitiga restitusi. Ini cara mencari solusi ketika anak kita ada masalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Awak tidak lo bisa kalau di sekolah kok harus ada hubungan awak jo orang tua, harus ada hubungan awak jo lingkungan. Kecil orang Bu tali tigo sapilin, tigo tungku sajarang. Itu tidak bisa. Awak hebat kecil awak di sekolah, tapi awak tidak ada melakukan hubungan baik dengan orang tua, tidak bisa.
Tidak ada hubungan baik dengan lingkungan, tidak bisa. Nah, jadi kolaborasi yang kuat itu seperti itu. Di dalam kuat, di luar juga kuat gitu. Di dalam lah kuat awak sama kawan kuat. Nah, di luar awak hubungan kuat juga dengan lingkungan dan orang tua kita. Bapak Budi, lanjut Pak Budi. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini Bu, ini sudah penghujung kita. Segitiga restitusi. Ini kalau ada anak awak yang melakukan kesalahan, ada triknya 3. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Contoh ini Bu, anak awak tidak bawa Quran dah. Anak awak tidak bawa Quran, kita panggil. Kalimat menstabilkan identitas ini seperti ini. Nak, kenapa tidak bawa Quran? Lupa Pak, karena terkaja pagi tadi Pak. Kalimat menstabilkan ini seperti ini. Semua kita pernah lupa, semua kita pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita seharusnya. Itulah mulai di poin 1 kita, menstabilkan. Awak bawa, awak rangkul anak tu dengan kondisi yang sama dulu kita. Artinya awak menyadari ini salah loh. Awak pernah melakukan salah. Jangan awak ego saya, bapak tak itu, besok tak kan? Tak bisa tak itu. Kini anak-anak lah cerdik Bu. Nah kini anak-anak awak rasa pika diri awak lo nak. Apa pernah lo tak iko? Apa pernah lo tak lambek nak? Tapi mestinya awak harus tak iko taruh nak gitu. Di nomor 2, validasi tindakan yang salah. Mulai awak cari le alasannya makanya tak lambek. Apa alasannya mangkuenya ndak bawa Quran? Wak tanya dulu, wak dah langsung main hukum sudah Pak Budi. Tak langsung main hukum sudah. Wak tanya dulu anak awak tu. Nah, apa alasannya? Sudah alasannya mungkin lalu Allah lambek malam batang jago tak lambek lo. Di siku nomor 3 menanyakan keyakinan. Keyakinan lah ngalah wak buek Bu. Keyakinan tu kalau wak buek tadi itu, wak balian ke anak tadi. Tapi walau bet keyakinan kelas, anda awak jalani gitu. Artinya, gitu Bu, awak menyadari anak tu dengan apa yang Allah menjadi kesepakatan ini gitu. Nah itu intinya. Jadi setelahnya ada salah, awak tanya apa alasannya, lakukan pendekatan, awak kembali lihat keyakinan kelas. Jadi tidak menjalankan satu keyakinan kelas. Jadi solusinya Pak besok kok. Lagi pendapat anak awak. Jadi ayo Pak, misuko capek lalu oleh Pak cukup. Ambo ikolah ada tugas ambo Bu. Di ambo praktekkan di kelas 6 Pak. Misi LMS ambo yaitunya tentang demonstrasi kontekstual, membuat video tentang restitusi, segitiga restitusi Pak. Jadi memang Bu, mudah-mudahan dengan takahiko itu ada perubahannya ke sama. Kata tadi segitiga restitusi, identifikasi dulu, tanya validasinya, yakinkannya dengan keyakinan kelasnya. Nah, mungkin materi kita Bapak Ibu sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya Bapak Ibu. Jadi ada yang perlu mau sampaikan. Di siku kita berusaha. Ide itu kan berusaha, Bu. Ide itu berikhtiar seluruhnya. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'au sawak menjadi pendidik yang nyaman, pendidik yang disenangi. Jangan pernah keluar kata kasar dari awak Bu. Awak menyuruh anak awak tidak berkata kasar, tapi awak berkata kasar, kira-kira le nyambung Bu? Tidak. Jadi awak menciptakan sekolah ramah anak, penuh dengan kasih sayang, penuhi kebutuhan yang 5 tu Bu. Yang 5 tu tanya lah sarapan ya tu alun. Kondisi keluarganya. Ada misalnya satu orang dalam kelas kita yang rasanya menurut awak ini bermasalah, lakukan pendekatan Bu. Tanya apa alasannya seperti itu, kasih solusi. Itu Ibu lah pada posisi mana? Manajer. Di Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak bermanfaat waktu kita karena itu bukan hanya sekedar ambo video, bukan sekedar awak berkumpul di siko, tapi ambo menyampaikan apa yang ambo dapat selama 2 bulan Bu. Kok dapat lo dek kawan-kawan ambo gitu. Jadi sama-sama awak nih ambo itu sajanya. Kalau ada yang kurang di siko, sama-sama kita tuh kuat gitu.
kita saling berkolaborasi saja. Apalagi alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita mendukung sekali apa yang menjadi budaya sekolah, seperti budaya bersalaman Pak. Nah, itu kan merupakan budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita. Kita berangsur-angsur memperbaiki diri kita menjadi pendidik yang teladan, menjadi pendidik yang disenangi. Bapak Ibu, kalau ada sekiranya bertanya, Bapak Ibu silakan tentang materi yang kita sampaikan. Ada ibu-ibu yang ragu, kamu cukup-cukup lo menjawabnya betul. Tapi kalau tidak, kita satu niat kita menjadi posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi terbaik dengan cara restitusi 3 pola tadi itu. Jadi kalau memang tidak ada, iya Pak, kita kasih kepada Bapak. Baik Bapak dan Ibu, semua materi yang disampaikan oleh Bapak Rifan itu cukup bagus. Nanti kalau sekiranya kita sudah masuk pagi semua, ini bisa kita kembangkan nanti di lokakarya SD kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat terkesan dengan, coba dibuka ke belakang, nomor 3, motivasi perilaku manusia. Coba Bapak dan Ibu lihat ini, dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh Bapak kita, saya agak tersentuh itu motivasi perilaku manusia. Karena skripsi saya juga itu judulnya kemarin, Buya begitu. Memang di dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu, kalau kita di mana saja kita berada, kalau rupanya yang mendapat hukuman dan imbalan itu baru di posisi 1, ya kan, di posisi 1. Kita berharap tentu semua kita berada di posisi 3. Saya juga seperti itu menginginkan warga sekolah SD 07 jangan dicalik-calikan tas pakman lain tak ada tas apa ikan tua. Kalau lainnya jenjang tas tu dapat apa keluar lah mak. Awak pulang lah lain. Nyok murah kalau tampil lama waktu itu kau debo calik tas apa. Kalau masih ada tas apa di kantor, hanya sebentar keluarnya balik dia mah. Buka bocoran kau biar. Tapi kalau lainnya angkit tasnya, hanya lama balik dia mah. Bisa ikut tes ya. Jadi kalau itu terjadi di nomor 1 saja kita bergeraknya, itu di luar Buya penguatan sama saya gitu. Saya juga seperti itu, Bapak dan Ibu tadi udah panjang lebar juga bicara sama kita. Kita sampai ke puncak itu tentu onak dan ikunya di bawah. Jadi jangan gara-gara saya berada di sini Ibu sangkutkan, kita ujungnya tidak akan berhasil. Sesungguhnya adalah yang kita harapkan itu disenangi oleh pimpinan, disenangi oleh teman, disenangi oleh anak-anak, disenangi oleh orang tua, disenangi oleh masyarakat. Kalau tadang adinya, anaknya kini kelas 1, naik ke kelas 2, sia guru siano ala kamarasai lo anak dan 1 tahun koma. Kalau lebih itu imek wali murid, itulah sansaru gitu Mabia. Kok pindah lo kepala sekolah ke 1 tampe, siapanya? Apa dari 20 lampe dulu pindah ke 1 7, rasain gak bisa. Itu kali itu nama nganai. Itu ndak tercapai nomor 3 tadi itu ya. Di level nomor 1 saja. Saya selaku kepala sekolah juga akan mengevaluasi. Ibu-ibu juga mengevaluasi motivasi ini. Semuanya keberhasilan kita di mana kita berada
intinya adalah motivasi ini. Apabila motivasinya betul-betul maksimal, tidak disangkutkan dengan hal-hal yang seperti tadi, insya Allah kita berhasil. Bapak dan Ibu, sedikit masalah P3K. Semenjak kita mendaftar, saya sangat konsen terhadap hal ini. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, belajarlah, belajar. Mana tahu nanti aturan berubah. Kita disungguhkan terhadap tes, kita tidak siap. Akhirnya sebelum tes kita sudah kecewa terdahulu. Itu tidak kebaik dulu. Kegagalan akan tiba. Tapi apabila kita sudah siap, ini bulan-bulannya ini tanggal 10 besok orang mulainya tes November. Nah ya, masih ada waktu beberapa minggu. Ini persiapkan di luar konteks ini. Ini ya nak lama ya. Orang maju kate kereta awak tinggal. Padahal awak bisa menyiapkan. Kok bannya kurang kare awak pompa. Kok businya kurang lancar awak servis. Caranya bisa bertanding di saat pertandingan tersebut. Motor kita sudah ready. Nah, ini Bapak dan Ibu, mohon persiapkan diri Bapak dan Ibu semua untuk menuju yang seperti saya sampaikan kemarin. Buah hanum tergantung tinggi japo di juluknya. Itu adalah pepatah orang tua saya. Buah hanum tergantung tinggi japo ke di juluknya. Pangalan pendek. Lalu ibu buah hanum tergantung tinggi. Itu ibarat pepatah. Ibarat PNS itu adalah buah hanum yang tergantung tinggi. Semua orang mau mengambilnya. Dengan apa kita ambil? Dengan ilmu. Jupan julu tidak bisa do. Ambo berada di negari langgai yang sangat jauh di atas. 2 balik kilo kate berjalan kaki. Bisanya dapatnya PNS itu adalah dengan ilmu. Seperti itu ditanamkan konsep oleh orang tua. Buah anum tergantung tinggi nak jopo ke diambil. Jual ke diambil ilmu. Apabila kamu punya ilmu, buah yang anum tadi, buah yang harum tadi, buah yang masak pasti dapat. Nah, insya Allah Allah akan meradai bapak dan ibu-ibu yang akan tes P3K tidak lama lagi. Saya sangat berdoa. Saya sampaikan pada ibu-ibu, saya doakan ibu-ibu. Kapan sesudah sholat subuh saya berjemaah di Al-Jadid? Saya doakan bapak dan ibu. Mudah-mudahan kita semua berhasil. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penguatan materi kita dan telah memberikan motivasi juga kepada kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat, Pak. Oke. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami telah mengambil aktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Kita tidak ada yang tidak bisa. Kita berusaha karena kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak akan merubah nasib kita kalau tidak kita sendiri yang mengubahnya. Itu sambungannya Pak. Kita sendiri yang harus mengubahnya. Allah akan mengubah nasib kita. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada aksi nyata modul 1.4 ini adalah yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk anak murid kita. Tujuan kita murid kita, Pak. Tujuan kita murid kita. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, murid itu adalah bagaikan tumbuhan. Kita sebagai pendidik bagaimana bisa menyiramnya, memupuknya supaya tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelas 5 membuat keyakinan kelas yang kami
sepakati bersama dan kami jalani bersama, karena keyakinan kelas ini bermanfaat bagi kita ketika kita bisa menjalankannya. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Nah, ini ada anak-anak kami didiskusi tentang keyakinan kelas. Dari diskusi itu nanti kita satukan menjadi satu keyakinan kelas. Sebutkanlah keyakinan kelas dari kelompok. Apa nama kelompoknya? Garuda. 2 keyakinan kelas ya. 2 saja disebutkan dari masing-masing kelompok, nanti baru kita satukan. Silakan. 2 buah keyakinan kelas. 1. Tidak boleh berkelahi. 2. Tidak boleh berkata kotor. 3. Dalam berdiskusi kita harus menghargai pendapat bersama. Bagus. Silakan kembali ke tempat. Ini adalah kelompok. Apa nama kelompoknya? Akan menyebutkan diskusi kelompoknya tentang keyakinan kelas. Silakan. 1. Menghargai pendapat teman. 2. Berbicara dengan sopan santun. 3. Saling tolong menolong. Ya, itu diskusi hasil kelompoknya ya. Nanti kita satukan menjadi satu keyakinan kelas. Silakan. Kelompok apa namanya nih? Awak. Kelompok awak akan menyebutkan diskusi kelompoknya tentang keyakinan kelas. Silakan. 3 keyakinan kelas. 1. Disiplin dalam berpakaian. 2. Menghargai guru dan menjelaskan pelajaran. 3. Datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. Ya, nanti kita satukan menjadi satu keyakinan kelas li. Mantap. Silakan kembali ke tempat. 3. Silakan sebutkan keyakinan kelompoknya. 3. Menghargai guru. Ya, bagus. Apa nama kelompoknya nih? Merah putih. Ya, kelompok merah putih. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak bapak semuanya, kita masing-masing kelompok telah menyebutkan keyakinan kelasnya. Tetapi dari hasil diskusi kelompok tadi, kita gabung menjadi satu keyakinan kelas ya. Bapak kasih kesimpulan. Pertama, kita sepakat untuk keyakinan kelasnya menghargai. Sepakat? Sepakat. Di sini poinnya, guru menghargai murid, murid menghargai guru, murid menghargai murid. Ini kedua, di dalam kelas tidak boleh berkata kotor. Artinya di dalam kelas harus berkata lemah lembut. Yang ketiga, di dalam kelas harus selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, harus disiplin. Ketika ini kita kerjakan menjadi suatu keyakinan kelas, maka ini akan bermanfaat bagi kita. Contoh, kalau kita menghargai orang lain, bermanfaat tak bagi kita? Jadi, Bapak seluruhnya, Bapak berharap ketika kita buat keyakinan kelas ini, tolong nanti Siti kamu buat di kertas karton, tulis di sana 4 itu, ya. Pertama apa tadi kita sepakatnya apa? Menghargai. 2. Tidak boleh Berkata lemah lembut. 3. Menghargai lah. 3. Ya, 4. Kebersihan kelas. 4. Disiplin. Yang lagi kesepakatan kelasnya 1. Menghargai. 2. Berkata lemah lembut. 3. Keyakinan kelas 5D. Tepuk tangan.
Mantap. Tepuk tangan. Oke, anak bapak semuanya duduk anak soleh. Ini kita datang lagi ke sekolah dengan penuh semangat. Coba takbir. Tepuk fokus. Hafal? 1, 2, 3. Tepuk santiang. Tepuk santiang ini seperti ini. Ya, bapak saja dulu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Bisa ya? Ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampun santiang. Ulang. Masih kurang semangat. Lagi. Tepuk santiang. Ampun semua. Ampun tidak. Dua ampun santiang. Untuk anak soleh. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, ya atau tidak? Ya. Keyakinan kelas yang kita buat adalah dari anak bapak semuanya, ya kan? Usulan dari kamu. Kemarin juga kamu yang berpendapat, ya kan? Nah, setelah kita berdiskusi bapak dengan kamu, akhirnya dapat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita yang pertama kemarin apa? Apa yang pertama? Menghargai guru, menghargai teman, guru juga menghargai kamu. Itu yang pertama kan? Yang kedua di dalam kelas harus tenang, bagus, hebat. Tidak boleh ribut. Berarti kamu ingat ya dengan keyakinan. Bagus memperhatikan guru. Di kelasnya nyaman. Tidak ada berkata kasar. Tidak ada berkata kotor ya. Yang ketiga, yang utama apa? Bersih. Kelas yang bersih. Ayo anak-anak bapak. Sudah bersih di bawahnya, sudah bersih. Di bawah lecinya sudah bersih. Bagus, kalau sekiranya masih ada, ambil buang ke tong sampah. Ayo, bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ayo, kita kembali ingat ya keyakinan kelasnya ya. Kelas harus bersih. Oke, ayo ambil sampah kalau memang ada di sekitarnya. Tapi kalau tidak ada, tenang dulu. Nah, kembali lagi duduk bagus. Ya, bagus ini banyak sampah ya. Cepat. Ya, cepat ya. Kalau sudah selesai, duduk di tempatnya lagi. Oke, udah bersih? Udah bersih? Ayo duduk anak soleh. Ayo siapa nih? Duduknya paling bagus nih. Nah, cepat sayang. Ini kelas 1 bagus nih. Ayo cepat sayang. Keyakinan kelasnya harus nyaman. Tidak ada
keributan ya kan, kelasnya tenang. Inilah anak-anak yang bagus berarti. Anak yang menghargai dirinya sendiri. Orang yang bisa menepati janji terhadap keyakinan yang telah dibuatnya. Kan keyakinan kelas kita yang buat kan? Siapa yang buat? Ayo, siapa yang buat? Kita. Siapa yang menjalankannya? Kita. Berarti ketika kita sudah membuat, tidak menjalani, kita belum lagi orang yang menghargai diri kita. Kita mau dihargai oleh orang lain? Hargai diri kita sendiri dulu. Paham tuh?